Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan juga berbahagia. Baik, ini adalah video mengenai kajian halal haram, lanjutan dari video sebelumnya. Begitu. Jadi, untuk yang belum menonton video sebelumnya, silakan dicek terlebih dahulu. Kemudian kita baru menonton video yang ini. Tapi sebetulnya kalau teman-teman melihat terpisah juga nggak apa-apa sih gitu, cuma alangkah baiknya aja kalau berurutan. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi pembahasan kita ada dua di sini, yaitu akan membahas mengenai hukum selain halal dan haram dan juga memahami syubhat. Hukum Islam itu diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ini merupakan hukum-hukum yang primer gitu ya, sementara hukum wad'i ini hukum-hukum sekunder atau hukum turunan. Penjelasan dari hukum hukum taklifi merupakan hukum yang menuntut mukallaf atau kita semua ini manusia ya, untuk melakukan perbuatan dalam berbagai bentuk, diantaranya melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi atau meninggalkan yang dilarang. Ini hukum taklifi. Yang dibebankan kepada kita manusia. Kemudian untuk hukum wad'i ini adalah hukum yang menetapkan sesuatu menjadi hubungan antara sebab dan kewajiban serta konsekuensinya. Jadi hubungan antara sebab, kenapa kita diwajibkan seperti ini ya karena ada sebabnya. Kemudian apa saja konsekuensi dari kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, ini adalah pembahasan di hukum al-wad'i. Kemudian ada 5 macam kategori hukum taklifi atau hukum primer tadi. Yang pertama wajib, yang kedua mandub atau sunnah, yang ketiga mubah, dan yang ketiga makruh, dan yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Ini adalah 5 hukum primer dalam Islam. Halal atau permissible. Secara bahasa halal berasal dari kata halal yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang dan lawan kata dari haram. Sementara secara istilah menurut Yusuf Qaradawi, halal ialah sesuatu yang mubah, yang dilepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh Allah untuk dilakukan. Saya kira ini cukup jelas ya teman-teman. Dan ada satu kaidah dasar dalam muamalah ya mengenai halal dan haram, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah illa madalla dalilun ala tahrimiha. Segala sesuatu itu boleh ya dalam perkara muamalah kecuali kalau ada dalil yang menyatakan atau menjelaskan tentang pengharamannya. Kemudian halal ini bisa menjadi wajib tadi ya, hukum pertama, hukum primer. Jika disebutkan dengan kata atau kalimat perintah. Kalimat perintah dalam bahasa Arab gitu ya. Nanti misalkan kita temukan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang mana itu dengan fi'lul amr gitu ya, di istilah nahwunya atau kata perintah, kata kerja perintah, maka halal tersebut bisa menjadi wajib levelnya. Contohnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu. Perlu digarisbawahi di sini teman-teman. Ya ayyuhan nasu, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun ya, tapi ya ayyuhan nas yang artinya adalah seluruh manusia terlepas dari suku apapun, bangsa apapun, agama apapun ya. Kemudian apakah dia terlahir physically itu sehat atau kurang, mohon maaf. Nah, semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan toyiban, diperintahkan ya, di sini ada kata kulu. Diperintahkan untuk makan apa saja yang halal dan toyib gitu. Jadi semua manusia terlepas apapun lah perbedaannya, itu sebetulnya secara fitrah, secara biologis ya, itu diperintahkan untuk makan yang halal dan toyib. Itu dari segi biologisnya. Belum dari apa yang lebih daripada itu begitu teman-teman, dan Allah yang lebih tahu dibandingkan kita manusia. Nah, ini contoh halal yang menjadi levelnya itu wajib. Kenapa? Karena ada kata-kata kulu di sini, makanlah, kata perintah ya. Wajib itu sendiri ya merupakan doktrin dari Allah Subhanahu wa taala. Syari ini berarti Allah ya yang menetapkan syariat yang menuntut dan memaksa mukallaf kita manusia untuk melakukan suatu perbuatan melalui dalil yang tegas dan pasti. Di mana konsekuensi dari wajib ini adalah kita akan mendapatkan pahala kalau kita melakukan kewajiban tersebut dan kita akan mendapatkan
punishment atau hukuman atau dosa jika kita meninggalkan kewajiban tersebut. Kemudian yang kedua, haram. Haram berarti mana'a atau larangan ya secara bahasa. Kemudian secara istilah menurut Yusuf Qaradawi, haram ini adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan yang pasti di mana orang yang melanggarnya akan dikenakan hukuman atau punishment di akhirat dan ada kalanya juga dikenai hukuman di dunia. Kemudian yang ketiga, sunnah atau mandub, tuntutan kepada seorang mukallaf untuk mengerjakan sesuatu secara tidak pasti. Ini juga perkara yang diperbolehkan. Makruh, tuntutan syar'i kepada atau Allah kepada seorang mukallaf untuk meninggalkan atau larangan yang tidak pasti. Ini lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Tapi kalau dilakukan ya tidak mendapat. Kalau tidak dilakukan akan mendapat pahala gitu ya. Kalau dilakukan ya nggak apa-apa. Kemudian rukhsah. Rukhsah ini adalah kemudahan, keringanan atau dispensasi. 4 macam rukhsah. Bolehnya mengerjakan perbuatan yang dilarang karena darurat atau kebutuhan atau terpaksa gitu ya. Bolehnya meninggalkan perbuatan yang wajib karena adanya kesulitan. Contohnya tidak sholat berjamaah karena hujan deras bagi laki-laki ya. Karena di beberapa madhab itu laki-laki wajib sholat jamaah gitu ya. Nah, atau sholat Jumat gitu. Sholat Jumatnya nggak berjamaah di masjid. Kenapa? Kan terjadi gempa bumi atau terjadi hujan deras, petir dan sebagainya yang sampai mau badai gitu ya atau badai salju. Nah, itu boleh meninggalkan perbuatan yang wajib. Kemudian bolehnya melakukan akad dan tasarruf yang dibutuhkan manusia. Dan yang keempat, menghilangkan hukum yang memberatkan. Sementara syubhat adalah perkara yang masih samar hukumnya apakah halal atau haram. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menemukan perkara syubhat ini tadi? Ya, perkara syubhat ini kan perkara yang abu-abu di mana halal itu bisa kita ibaratkan misal putih gitu ya. Kemudian yang haram ini hitam gitu, hitam pekat dan putih bersih. Maka syubhat ini adalah perkara yang abu-abu di antara keduanya, warna transisi gitu teman-teman. Nah, bagaimana jika kita menemukan perkara syubhat? Maka yaribuka ila yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi intinya kalau kita ragu mending gak usah deh. Ya. Kemudian menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya halal jelas ini sebetulnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi kalau mau dibaca silakan di pause, tapi kita akan lanjut ke pembahasan setelahnya. Itu masalah hukum halal, haram dan syubhat. Kalau dalilnya membolehkan maka itu jelas halal ya teman-teman. Kalau ada dalil mengharamkan maka itu jelas haram. Kalau tidak terdapat dalil boleh maupun larangan, ini masuk ke dalam perkara yang halal. Nah, yang syubhat ini nih, jika terdapat dalil yang membolehkan tapi juga ada nih dalil yang mengharamkan, ini nanti akan masuk ke kategori perkara yang syubhat. Jadi dari keempat ini mana tadi yang halal? Ya, kalau jelas boleh dan kalau tidak ada dalilnya gitu. Ya, tidak ada dalil yang membolehkan dan nggak ada dalil yang melarang itu berarti boleh kalau itu perkara muamalah. Sementara kalau itu haram, itu apa ciri-cirinya kalau dari keempat grafik ini? Ya, dalil mengharamkan. Kalau syubhat ada dua-duanya nih, ada dalil yang boleh dan juga ada dalil yang haram. Yang membolehkan dan yang mengharamkan gitu ya. Mengapa perkara yang syubhat atau samar itu muncul? Apakah syubhat itu pasti haram? Nah, ini nanti bisa didiskusikan ya, kenapa syubhat itu bisa muncul. Kemudian, apakah syubhat itu pasti haram? Nah, ini silakan dijawab sama teman-teman juga sebagai bukti presensi. Kemudian 4 makna syubhat. Syubhat ini ada nas yang saling berbenturan. Tadi ya ada, ini kok yang dalil ini boleh, dalil ini enggak gitu. Atau kalau enggak ada satu ayat atau satu dalil gitu, tapi ulama itu menafsirkannya berbeda gitu. Ulama yang ini membolehkan, ulama yang ini melarang gitu. Nah, ini juga menimbulkan syubhat ya. Kemudian yang ketiga, syubhat ini juga ada yang menyamakannya dengan makruh gitu ya. Dan ada juga syubhat yang mendefinisikannya perkara yang mubah tapi lebih utama ditinggalkan. Contohnya tidur. Tidur itu mubah tapi kalau tidurnya itu lebih baik itu tidur atau membaca buku gitu. Nah, misalkan ya contoh sederhananya seperti ya. Jadi ada perkara yang mubah tapi lebih utama ditinggalkan. Atau contohnya puasa tidur terus seharian gitu ya. Boleh puasa tidur seharian tapi ya lebih utama ditinggalkan dan kita gantikan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Itu beberapa makna atau pengertian pemahaman ya mengenai hal yang
syubhat. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami. Jangan lupa di video yang kedua ini ada 2 pertanyaan yang perlu teman-teman jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.